Kamu mungkin pernah dengar soal WHV atau Working Holiday Visa. Belakangan, program ini semakin digandrungi oleh orang muda di Indonesia yang sedang mencari pekerjaan. Tahun ini saja jumlahnya mencapai 4.000 orang, termaksud dari Indonesia. Beberapa di antaranya kini sudah menjadi influencer dan kerap membagikan pengalaman mereka menjalani WHV. Apa yang membuat visa ini digandrungi para pencari kerja? Sejak Agustus lalu, kami mewawancarai puluhan orang yang memanfaatkan visa jenis ini untuk bekerja di negeri Kangguru. Salah satunya adalah Muhammad Indrawansyah, asal Sulawesi. 2 tahun setelah lulus pasca sarjana, ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan karena usia yang terus bertambah. Indra memutuskan untuk mengajukan visa WHV. Lamaran sih banyak, tapi yang dipanggilnya tuh cuman beberapa gitu. 2 apa 3 ya? Iya kayaknya. Harapanku ya di WHP. Pemohon visa WHV mesti berusia 18 hingga 30 tahun. Mereka tak harus memiliki keahlian tertentu, tetapi harus lolos tes bahasa Inggris dengan skor tertentu. Selain mengeluarkan biaya untuk pengajuan visa sebesar $650 Australia, pemohon juga harus menyiapkan biaya lainnya untuk tes kesehatan, pengurusan dokumen, dan berbagai persyaratan lainnya. Kalau di total, biaya untuk mengajukan visa WHV tahun pertama berkisar 70 hingga 75 juta rupiah. Indra Fauzi adalah salah satu pemegang visa WHV tahun pertama. Pria asal Lombok ini sekarang bekerja di New South Wales di bagian timur Australia. Jadi saya bekerja di Big and Johnston di Australia, tepatnya di Greenacre. Wilayahnya itu di New South Wales. Suasananya seperti ini. Ini pabrik makanan cepat saji. Agar balik modal dan bisa menabung, banyak pemegang visa WHV seperti Indra bekerja di beberapa tempat. Padatnya pekerjaan dan waktu tidur yang pendek berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Saya sempat kerja di 2 tempat ya. Cuman waktu itu karena waktu sangat sulit diatur dan waktu tidur saya juga semakin sedikit. Ya sampai akhirnya sempat tumbang juga waktu itu karena terlalu maksa diri. Jadinya saya putuskan untuk resign di tempat satunya. Akhirnya saya bertahan di tempat yang sekarang itu. Ya kalau kita yang casual, kerja-kerja yang casual ini saya kira untuk kalau ada masalah kesehatan dan pergi ke dokter itu kita tetap biaya sendiri. Pengalaman lainnya dialami Anugrahita Nirmala. Kakinya pernah terlindas mesin traktor saat bekerja di perkebunan mangga. Terus waktu itu aku kan datang ke sini pakai bukan pakai agent ya. Jadi aku dapat job tuh dari agent yang cukup populer lah di kalangan WHV Indo. Terus agentnya ini tuh ngomong ke aku, nggak usah ke dokter, kalau ke dokter lu cuma suruh bayar duit. Aku nggak tahu ya, aku kan migran, aku nggak punya duit. Terus ini aku kecelakaan kerja gimana gitu, aku nggak tahu. Terus Riko dikasih tahu udah nanti aja bawa ke dokter. Dan kebetulan waktu kecelakaan kerja itu akhir tahun ya, jadi udah tanggal merah, jadi kan lebih susah ya nyari practitioner pada libur segala macam. Terus ya udah deh aku tahanin, jadi tuh kaki masih bengkak, jalan susah, aku nggak bisa kerja. Ya udah akhirnya sama supervisornya salah satunya ditanganin, ya udah diantar ke rumah sakit 42 kilo, harus nyetir kan 42 kilo. Terus untuk di x-ray segala macam. Sampai mereka nanya, kenapa nggak langsung dibawa? Terus aku bilang, loh aku dikasih tahu katanya nggak akan ada dokter bla bla, terus masih bearable. Jadi karena masih bearable aku nggak gimana kan, jadi lah gitu. Ternyata aku baru tahu, ternyata mau kamu kerja casual atau apa, semua tuh di cover sama insurance kalau kecelakaan kerja. Dan banyak migran yang nggak tahu. Anu utama kali datang ke Australia dengan visa WHV pada Agustus 2016. Ketika itu umurnya baru 24 tahun. Pertama kali bekerja, Anu diupah sekitar 12 hingga 13 dolar Australia per jam. Jauh di bawah upah minimum di negara tersebut sebesar 17 dolar. Meski aturan yang berlaku melarang hal tersebut,
Tetapi banyak pengguna jasa pemegang WHV mengakali slip gaji agar bisa mendapatkan tenaga kerja murah. Strategi lainnya adalah menggunakan sistem penggajian berdasarkan hasil kerja. Terus kadang-kadang farmer-farmer ini suka agak liciknya gini, jadi saya bayar kamu per piece, jadi nggak bayar per hour. Jadi kalau kamu kerja cepat, makin banyak, kamu dapat duit banyak. Tapi kalau misalnya buahnya lagi dikit, kan misalnya metik nih, kerja metik buah, dibayar per bucket. Kalau cepat bisa nih banyak, oh duit gua banyak. Tapi kalau buahnya udah tinggal sisa-sisa, kan dikit gitu, ngerti kan maksudnya? Jadi kayak kadang-kadang kondisi yang kayak gitu, orang lokal nggak mau, mereka nggak mau buat kerja kayak gitu. Mereka oh ya udah backpacker aja. Pemerintah Australia masih getol mempromosikan program ini. Mereka bahkan mengucurkan dana hingga 7 juta dolar Australia atau lebih dari 72 miliar rupiah untuk mempromosikan program ini pada 2022. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari kontribusi pekerja WHV terhadap perekonomian Australia. Pada 2019 saja kontribusi pekerja WHV mencapai 3,2 miliar dolar Australia. Pemegang WHV juga bersedia dipekerjakan di daerah dan sektor perekonomian yang kekurangan tenaga kerja. Selain itu, pajak penghasilan 15% terhadap pekerja WHV juga lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja di Australia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Juda Nugraha menegaskan, turis asal Indonesia perlu memahami aturan hukum setempat. Nah, yang perlu dipahami oleh warga negara kita adalah mengenai ketentuan dari desa tersebut, ya, pahami hukum negara setempat dan pastikan terlindung. Jadi kalau dia bekerja, pastikan memiliki kontrak kerja, ya, pahami isi kontrak kerjanya, dan kemudian lindungi juga dengan berbagai macam asuransi.